Selamat siang, perkenalkan nama saya Rosita Manado. Di sini saya akan menjelaskan tugas sejarah Indonesia 2 yang diberikan Bapak tentang awal mulanya berdiri VOC. Belanda merupakan negara kecil yang sebenarnya adalah suatu pusat ekonomi terkaya dan paling penting di benua Eropa. Keberhasilan Belanda menjadi pusat ekonomi Amsterdam Stock Market atau bersusaha menjadi pioner bersusahan di benua Eropa dan Amerika. Dahulu Belanda hanyalah sebuah daerah terpencil berawa yang menjadi kerajaan perdagangan global berkat perusahaan India Timur Belanda. Atlas saat ini merupakan kekuatan ekonomi di Eropa. Tetapi pada abad ke-16, ekonomi dan perdagangan Belanda tidaklah bagus, di mana tanah Belanda hanya dikuasai atau berada di bawah pemerintahan Kairal Dimak atau Kaisar Romawi dan Raja Spanyol, di mana Belanda merupakan korban dari Perang Spanyol. Namun Belanda tetap berusaha untuk merdeka walaupun menemui banyak masalah seperti hancurnya ekonomi Belanda yang mengharuskan masyarakat Belanda harus berlayar ke timur jauh untuk menjual rempah-rempah, di mana saat ini Portugal memegang monopoli virtual perdagangan rempah yang mengendalikan semua rute perdagangan terutama ke Asia yang kembali ke Eropa. Namun walaupun usaha yang dilakukan Belanda untuk mengisi kas keterpurukan ekonominya gara-gara kekuasaan virtual perdagangan dipegang oleh Portugal, sehingga Portugal menutup Lisbon kepada para Belanda, sehingga jantung ekonomi Belanda terputus dan terpuruk, di mana salah satunya usaha yang dimiliki Belanda hanyalah berlayar ke timur jauh dan membangun jaringan perdagangan mereka sendiri. Pada 1602, di bawah perlindungan Menteri Belanda, berbagai perusahaan ekspedisi bersatu menjadi sebuah perusahaan tunggal dengan kekuatan berdaulat yang luas, di mana nama perusahaannya adalah United East India Company atau kita kenal dengan nama VOC. Itulah awal berdirinya VOC, yang dimana menjadi babak baru dalam Belanda, di mana motivasi politik Belanda yang membutuhkan mesin ekonomi yang cepat untuk melawan Spanyol dan memulihkan negara Belanda setelah perang. VOC adalah satu-satunya harapan Belanda karena tidak hanya monopoli perdagangan, tetapi VOC melatih pasukan dini untuk bernegosiasi dan menyatakan perang untuk menduduki tanah dan mengadakan perbudakan. Di mana VOC di sini menemukan solusi yang cerdik yang menjadi landasan kapitalisme yang modern, di mana di pusat kota Amsterdam, VOC membangun rumah perdagangan untuk warga negara bisa membeli dan menjual saham, di mana ini merupakan cara efektif VOC untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dengan cara VOC memberikan imbalan kepada mereka dengan keuntungan di masa depan, sehingga banyak orang kaya Belanda berinvestasi di perusahaan Belanda tersebut, sehingga dengan ini imigran Belanda mendapat keuntungan besar, yaitu sebesar 100 juta US dollar atau 1, triliun, di mana ini menguntungkan Belanda untuk berperang melawan kekaisaran Romawi dan mengusir penguasa Portugis, di mana korban pertama Belanda atau VOC adalah Indonesia. Belanda berhasil menaklukkan Jakarta pada tahun 1611, membantai penduduk setempat dan membangun perkebunan rempah-rempah yang luas di pulau terdekat dengan Pulau Jawa sebagai markas, dan VOC menyebar hingga ke timur jauh, di mana pabrik-pabrik VOC di India menghasilkan sutra dan kain yang sangat mahal, sehingga Belanda menetapkan harga dengan seenaknya, dan Belanda menjual rempah-rempah serta kain wol itu dan sutra tersebut ke Eropa dengan harga yang mahal, sehingga VOC mendapatkan keuntungan, di mana VOC mendapatkan margin yang diperlukan untuk memonopoli perdagangan setinggi 1.500%, dan
uangnya tentu saja disalurkan kepada Belanda. Belanda akhirnya memenangkan perang pada tahun 1648. Dengan cara ini, VOC menginvestasi jenis proyek di Belanda yang unik, yang dimana ini melindungi negara Belanda agar tidak mudah banjir, karena negara Belanda seperti yang kita tahu adalah negara kecil yang berawak. Awal kehancuran VOC berawal pada abad ke-18, di mana permulaan Belanda kalah perang melawan Inggris pada tahun 1784 yang menunggu jaringan VOC Belanda di Asia. Kemudian hanya satu dekade Republik Prancis yang baru dibentuk menyerbu Belanda dan menaklukkan mereka, dan serangan Inggris di Asia serta Prancis di Roma bangkrut pada tahun 1799. Itulah akhir kehancuran VOC. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedatangan VOC sampai ke Indonesia, di mana pada tahun 1595 armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman dan Peter de Keyser berangkat menuju Indonesia, di mana mereka melewati rute yaitu pantai barat Afrika Utara. Di sini pantai barat Afrika Utara, mereka menuju ke Tanjung Harapan. Setelah dari Tanjung Harapan, mereka berangkat lagi ke Samudra Hindia. Setelah dari Samudra Hindia, mereka berangkat ke Selat Sunda. Setelah itu mereka berangkat ke Banten. Namun, armada Belanda ini tidak diterima masyarakat Banten, karena armada Belanda ini bersikap kasar. Selain itu, masyarakat Banten juga masih memiliki hubungan yang baik dengan Portugis. Dari sinilah armada laut Belanda berniat menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah, namun gagal mencapai Maluku karena Cornelius de Houtman kembali ke negaranya tahun 1597. Disambut sebagai penemu jalan ke Indonesia setelah Cornelius, armada Belanda datang ke Indonesia, dan ini membuat masyarakat Belanda menyusul mereka ke Indonesia. Armada yang pertama datang ke Maluku adalah armada yang kedua yang berhasil melakukan pembelian rempah-rempah. Awalnya Belanda gagal persaingan dengan Portugis, namun sedikit demi sedikit armada Portugis mulai tergeser, di mana karena masyarakat Belanda yang selalu datang selalu menyusul mereka ke Indonesia, akhirnya Portugis mulai tergeser, sehingga Portugis lama kelamaan menjadi terusir dari Maluku, dan dari sinilah menandai era kolonialisme Belanda, dan pedagang Belanda saat itu semakin banyak di Indonesia. Itulah kedatangan VOC sampai ke Indonesia. Baiklah, demikian dapat saya sampaikan mengenai kedatangan VOC sampai ke Indonesia. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.